Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah dan semoga lancar sampai nanti maghrib ya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bab yang ke-6, yaitu tentang kepribadian dan perjuangan tokoh awal Muhammadiyah. Untuk ini, saya akan memberikan satu contoh tokoh saja dan akan saya lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kira-kira siapa ya tokohnya? Oke, tapi sebelum kita mulai belajaran, marilah kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, ada satu pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang Ustazah kasih di sini, bahwasanya Muhammadiyah sekarang ini lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka teruslah kamu bersekolah, menuntut ilmu pengetahuan di mana saja, jadilah guru, kembalilah kepada Muhammadiyah, jadilah master, insinyur dan lain-lainnya, dan kembalilah kepada Muhammadiyah. Itu adalah pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke. Nah, kepribadian dan perjuangan tokoh awal Muhammadiyah di sini yang seperti Ustazah katakan tadi, Ustazah akan menjelaskan satu tokoh dulu. Tokohnya adalah ini dia. Siapakah ini? Gambar siapa ya kira-kira? Nah, ini adalah Kiai Haji Ibrahim. Siapa itu Kiai Haji Ibrahim? Oke, mungkin kalian sudah sering dengar Ibrahim itu kan salah satu nama nabi di antara 25 nabi. Tapi orang Jawa juga sudah banyak yang meskipun orang Jawa ya, yang Islamnya disebut Jawa dan sebagainya, tapi ada yang sudah menggunakan nama-nama Islam. Salah satunya adalah Ibrahim. Nah, ini adalah salah satu perjalanan Kiai Haji Ibrahim. Jadi pada tanggal 7 Mei 1874, Kiai Ibrahim lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta. Seperti yang sudah pernah Ustazah ceritakan atau yang sudah nonton film Sang Pencerah itu. Jadi di Kampung Kauman, Yogyakarta itu kan lahirnya Muhammadiyah di sana. Kemudian banyak sekali sejarah-sejarah bagaimana Muhammadiyah lahir kemudian berkembang juga. Nah, beliau adalah seorang putra Kiai Haji Fadil Rahman Ningrat, seorang penghulu Kesultanan Yogyakarta pada zaman Sultan Hamengkubuwono ke-7. Jadi kalau tidak salah, Kiai Haji Ibrahim itu adalah saudaranya Siti Walidah. Siti Walidah itu siapa? Coba diingat-ingat. Oke, kemudian pada tahun 1904 beliau menikah dengan Siti Muhidah binti Abdurrahman alias Joyo Taruna. Kemudian untuk kehidupan, yang pertama adalah kehidupan pernikahan Kiai Haji Ibrahim. Jadi kita langsung loncat ke kehidupan masa dewasanya, tapi nanti akan kembali ke masa kecilnya. Nah, yang pertama, pernikahan pertama dengan Siti Muhidah binti Abdurrahman alias Joyo Taruno tidak berlangsung lama karena istrinya segera dipanggil oleh Allah. Kemudian tidak lama setelah itu pernikahan kedua dengan Musina, putri ragil dari Kiai Haji Abdurrahman atau adik kandung dari istri yang pertama, yaitu Ibu Muhidah. Istri kedua ini selain soleha, zuhud, penyabar, rajin sholat malam dan rajin bersilaturahim, beliau ini dijuluki sebagai ibu teladan Muhammadiyah. Nah, ada satu karunia yang kemudian diterima oleh istri Kiai Haji Ibrahim ini, bahwasanya beliau atau Ibu Musina dikaruniai usia yang panjang, yaitu 108 tahun. Usia yang mungkin tidak mudah kita temukan di sekitar kita. Ya ada, tapi usia di atas 100 tahun itu kan jarang sekali. Kemudian masa kecil. Oke, kita kembali ke masa kecilnya. Setelah kita ke masa dewasa, kita ke masa kecilnya. Yang pertama, usia 5 tahun, seorang Ibrahim kecil itu belajar mengaji Al-Quran hingga dewasa sampai menjadi hafidz Al-Quran dan ahli Al-Quran. Jadi memang dari masa kecilnya beliau sudah dididik untuk belajar Al-Quran.
Kemudian beliau juga dibimbing oleh kakaknya sendiri, yaitu Masmur. Nah, pada usia 17 tahun, Ibrahim berkesempatan berangkat haji dan bermukim di sana untuk memperdalam ilmu agama kurang lebih 8 tahun. Sama halnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pertama kali berangkat haji kan umur 15 tahun. Jadi mungkin dulu orang berangkat haji di usia-usia muda itu tidak serta-merta hanya berangkat ibadah saja, tapi setelah itu juga bermukim ada yang 1 tahun, 2 tahun untuk memperdalam agama Islam. Kalau Haji Ahmad Dahlan kemarin kira-kira 1 atau 2 tahun itu ya. Nah ini 8 tahun. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1902, Ki Haji Ibrahim kembali ke tanah air karena ayahnya sudah lanjut usia. Akhirnya disuruh pulang. Nah, ini pengajian yang diadakan oleh Ki Haji Ibrahim. Nah, karena Ki Haji Ibrahim itu sudah dari kecil sudah hidup di lingkungan agamis, kemudian dilanjut ke Mekah selama 8 tahun yang insya Allah sudah memperdalam banyak sekali ilmu agama. Ketika pulang, Ki Haji Ibrahim menyebarluaskan ilmunya dengan mengadakan pengajian. Jadi Ki Haji Ibrahim itu mengadakan pengajian di sekitar rumahnya untuk orang-orang yang ada di lingkungan kauman itu. Nah, ada dua model penyebaran ilmu agama Islam yang dilakukan oleh Kiai Haji Ibrahim. Yang pertama itu sorogan. Modelnya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi sorogan itu adalah model apa namanya? Model pembelajaran satu-satu. Misal Ustazah seperti BTQ itu ya. Kalau BTQ itu kan Ustazah menjadi satu anak membaca, kemudian Ustazah mengevaluasi. Kemudian kedua seperti itu lagi, ketiga jadi tidak klasikal. Itu sorogan. Mungkin kamu pernah belajar ini di TPA atau pernah belajar di mengikuti kajian-kajian kitab kuning yang kemudian harus bertatap muka langsung dengan satu guru, atau bahasa modernnya sekarang itu seperti les privat. Jadi langsung satu siswa satu guru. Nah, yang kedua yaitu weton. Untuk weton ini seperti biasa hari ini pembelajaran klasikal kalau modern itu. Ada satu yang ceramah, ada satu yang menyampaikan, kemudian yang lainnya mendengarkan sambil mencatat, sambil membuka buku atau kitabnya seperti itu. Nah, nih pada tahun 1923 Ibrahim seorang Kiai Ibrahim itu tadi ya terpilih menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah atau sebagai Vorsitzender Hofdestur Muhammadiyah Hindia Timur pada bulan Maret. Jadi sebelum itu Kiai Haji Ibrahim dan Kiai Haji Ahmad Dahlan karena mereka adalah saudara ipar ya, mereka memang sudah sangat dekat. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sangat percaya bahwasanya Kiai Haji Ibrahim ini nanti mampu untuk memimpin Muhammadiyah setelah beliau wafat. Tapi ternyata beneran terjadi. Jadi beliau terpilih ya. Nah, untuk pelaksanaan Kongres Muhammadiyah, untuk bahasa sekarang Kongres Muhammadiyah itu adalah muktamar. Kalau sekarang muktamar itu mungkin 5 tahun sekali, kalau dulu 5 tahun sekali. Jadi kebijakan itu dari waktu ke waktu memang berubah-ubah ya. Oke, yang pertama itu di Surabaya pada tahun 1926 sampai 1929 itu dilaksanakan di Surabaya, di kota kita tercinta. Kemudian yang kedua di Pekalongan, Jawa Tengah pada tahun 1927. Yang ketiga di Solo, di Jawa Tengah lagi ya. Kemudian keempat di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ini di Sumatera, 1930. Kemudian yang kelima di Makassar. Makassar itu ada di Sulawesi kalau tidak salah.
itu pada tahun 1932. Kemudian yang keenam yaitu di Semarang 1933. Semarang di Jawa Tengah lagi ya. Nah, 6 perjalanan tempat Kongres Muhammadiyah ini kenapa berganti-ganti? Karena Kiai Haji Ibrahim itu ingin bahwasanya Muhammadiyah tidak hanya besar di Yogyakarta, tapi besar di seluruh Indonesia. Nah, kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Kiai Haji Ibrahim saat menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kedua, ini ada 2 bidang. Yang pertama adalah di bidang pendidikan, yang kedua adalah di bidang dakwah. Nah, coba kita cari tahu untuk yang di bidang pendidikan kira-kira ada apa saja ya. Yang pertama, tahun 1924 mendirikan Pons Dahlan. Apa itu Pons Dahlan? Jadi bantuan beasiswa sekolah untuk anak miskin. Jadi dulu bahasanya Pons Dahlan. Kemudian yang kedua, tahun 1925 mengadakan khitanan massal. Yang ketiga, mengadakan badan perbaikan perkawinan atau menjodohkan putra-putri warga Muhammadiyah. Kemudian yang keempat, pada Kongres Muhammadiyah di Solo tahun 1929 mendirikan Witgefster Mi. Apa ya itu kira-kira? Coba nanti dicari di Google. Nah, ini untuk bidang dakwah. Di bidang dakwah yang pertama adalah menurunkan gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan karena munculnya gejala pengkultusan terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi memang sempat ada aturan bahwasanya tidak boleh memasang gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena apa? Karena ditakutkan itu tadi mengkultuskan bahwasanya ini adalah orang yang suci, orang yang gini, orang yang seperti ini. Tapi sekarang itu sudah diperbolehkan lagi karena masyarakat insya Allah sudah paham. Kemudian yang kedua, tahun 1928 mengadakan pengiriman putra-putri lulusan sekolah Muhammadiyah ke seluruh pelosok tanah air yang dikenal dengan anak panah Muhammadiyah. Kalau di zaman sekarang mungkin sekolah-sekolah Muhammadiyah atau pondok-pondok Muhammadiyah biasanya ada program pekan dakwah. Jadi anak-anak yang sudah selesai selama pembelajaran selama 6 tahun atau 3 tahun di pesantren atau di sekolah itu disebar ketika liburan untuk melaksanakan pekan dakwah di daerah-daerah yang pelosok seperti mungkin di luar Jawa atau di di daerah-daerah terdekatnya masih termasuk pada daerah yang tertinggal dari segi agama atau dari segi pendidikan. Kalau di perkuliahan itu ada yang namanya KKN ya, mungkin sama halnya dengan seperti itu, kuliah kerja nyata atau pengabdian masyarakat. Nah, tahun 1932 menerbitkan surat kabar Dakblad Badan Usaha Penerbitan Buku-buku Sekolah Muhammadiyah. Nah, jadi itu sudah dirintis, Muhammadiyah sudah merintis sejak tahun 1932. Sampai hari ini di setiap wilayah juga berhak mempunyai penerbitan sama halnya dengan buku ini. Tapi kalian tidak pegang buku ini ya. Jadi buku ini itu terbitan dari PWM Jawa Timur atau Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, khusus 3 buku, ada Kemuhammadiyahan, Bahasa Arab, dan Al-Islam atau PAI. Di setiap wilayah pasti akan punya penerbitan masing-masing. Kalau punyanya pimpinan pusat Muhammadiyah itu ada di Yogyakarta yaitu Suara Muhammadiyah. Nah, itu hanya di Jawa ya, maksudnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat pasti punya sendiri lagi, terus DKI Jakarta atau di luar Pulau Jawa. Nah, kemudian salah satu kemajuan lagi di bidang dakwahnya adalah mendorong gerakan dakwah Muhammadiyah serta membimbing gerakan dakwah Aisyah untuk semakin maju, tertib, dan kuat. Nah, terakhir, mendorong berdirinya koperasi Az-Zakirat. Jadi koperasi Muhammadiyah itu juga sudah digalakkan sejak Kiai Haji Ibrahim menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang perlu kalian tahu bahwasanya Kiai Haji Ibrahim itu adalah ketua pimpinan pusat kedua setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kemudian ini peristiwa penting saat kepemimpinan beliau.
Yang pertama adalah munculnya generasi muda seperti Haji Muhammad Suja, Haji Fakhrudin, Ki Bagus Hadi Kusumo, kemudian dan Ki Haji Zaini. Kalau Suja dan Fakhrudin ini mungkin kalian ketika nonton Sang Pencerah sudah ada kan yang entah itu diperankan sama Ihsan Torero, bukan Ihsan Torero, salah. Joshua atau sama siapa itu yang masih muda-muda itu, yang kemudian bertumbuh menjadi dewasa, yang mau mendampingi dakwahnya Ki Haji Ahmad Dahlan. Kemudian yang kedua, pada tahun 1931 itu Nahdlatul Ulama lahir. Jadi Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi otonom milik Muhammadiyah yang menaungi perempuan-perempuan muda kisaran usia 17 tahun sampai 40 tahun. 1 tahun setelahnya, 1932, Pemuda Muhammadiyah lahir. Pemuda Muhammadiyah itu organisasi otonom juga, tapi khusus untuk laki-laki. Secara usia sama dengan Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian pada tahun 1928, ini pertama kali pembentukan Majelis Tarjih yang bertugas menghimpun para ulama untuk mengkaji, meneliti, dan mengembangkan hukum-hukum agama. Jadi posisi Majelis Tarjih itu sangat-sangat penting untuk keberlangsungan ini ya warga Muhammadiyah, karena tuntunan ibadah, kemudian penentuan awal puasa, penentuan hari raya Idul Fitri, kemudian tata cara wudhu dan sebagainya. Bukan berarti mereka yang menentukan, tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis, tapi mereka yang merumuskan berdasarkan berdasarkan landasan yang kuat. Jadi mereka yang akan mencari hadis yang kuat, yang mana yang sekiranya bisa benar-benar dipakai, atau hadis yang tidak dhaif berarti ini tidak boleh dipakai, seperti itu. Nah, yang terakhir, jadi anak-anak yang harus kalian tahu, ini ada peristiwa penting juga. Jadi Ki Haji Ibrahim itu memang memimpin Muhammadiyah sangat lama setelah Ki Haji Ahmad Dahlan. Beberapa kali kongres beliau terpilih, sehingga banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang harus kita tahu. Ini salah satunya. Jadi tahun 1926 istilah rapat tahunan Muhammadiyah diubah menjadi Kongres Muhammadiyah. Dan Kongres Muhammadiyah kelima bertempat di Surabaya. Jadi Surabaya itu selain menjadi kota sejarah 10 November itu, Surabaya juga menjadi bagian penting dari sejarah berkembangnya Muhammadiyah. Nah, terima kasih anak-anak. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga ilmunya bermanfaat. Bisa kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Nun wal qalam ya maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.